Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian. Walaupun melalui medsos ini. Oke, pahalukum dan bagaimana keadaan kalian? Semoga semuanya ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, walaupun bagaimanapun sistem atau belajar kita harus kita teruskan melalui medsos ini. Saya akan meneruskan pelajaran yang kita telah dipelajari di sekolah. Dalam ini kita tahu bahwa dalam bahasa Arab itu ada istilah kalimat. Kalimat yang mana dalam bahasa Indonesia itu adalah kata. Sedangkan istilah kalimat dalam bahasa Indonesia di dalam bahasa Arab itu namanya jumlah. Dan harus kita ketahui bahwa kalimat itu terbagi, ada kalimat mufrad, ada ghair mufrad. Sekali lagi, dalam bahasa Arab itu kalimat diijir dari bentuk banyak dan sedikitnya. Itu ada yang namanya kalimat mufrad, ada yang namanya kalimat ghair mufrad. Ghair mufrad, kalimat mufrad artinya itu kata tunggal, kata tunggal yang tidak ada hubungan dengan yang lain, yang berdiri sendiri, seperti baitun masalah, rumah, madrasatun, sekolah, faslun, kelas, itu mufrad, artinya tidak tersusun dengan kalimat-kalimat yang lain atau kata-kata yang lain. Ada yang namanya kalimat itu ghair mufrad. Yang ghair mufrad itu terbagi, ada yang jumlah, ada yang sibeh jumlah. Gitu. Ghair mufrad ada yang jumlah, ada yang sibeh jumlah. Yang jumlah itu ada dua, itu ada ismiyah, ada fi'liyah. Sedangkan sibeh jumlah itu ada yang namanya jar majrur, ada yang namanya dzarfiyah. Sekali lagi, kalimat itu terbagi, ada yang mufrad, ada yang ghair mufrad. Yang ghair mufrad itu ada yang namanya jumlah, ada yang sibeh. Jumlah itu ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Dan sibeh jumlah itu ada dua, ada yang namanya jar majrur, ada yang namanya dzarfiyah. Dalam kesempatan ini kita kalau berhubungan dengan mufrad itu ya sering kita temukan, artinya pembaharuan atau pembendaharaan, mas, ya, pembendaharaan kata-kata yang kita hafal itu di sekeliling rumah, di sekeliling sekolah, itu ya termasuk mufrad itu ya, tunggal. Sedangkan yang namanya ghair mufrad gitu, itu ada yang jumlah, ya sibeh jumlah. Dalam kesempatan ini saya akan terangkan yang namanya jumlah, ya, ada yang ismiyah, ada yang fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah dan fi'liyah? Jumlah ismiyah yaitu jumlah susunan kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan kata isim. Sedangkan fi'liyah yaitu susunan kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan fi'il. Tuh, kita harus kembali lagi, harus tahu lagi kalimat itu kan, itu dari segi bentuknya itu ada yang
namanya apa itu kalimat isim, kalimat fiil, ada kalimat harap. Itu harus tahu lah, harus tahu kalau ini berhubungan dengan jumlah. Jadi yang namanya jumlah ismiyah itu yaitu jumlah yang diawali dengan kalimat isim, seperti masalah Zaidun yadrusu, Zaid sedang belajar gitu. Atau Fatimah tata'allamu al-lughatal arabiyyah, Fatimah sedang belajar bahasa. Itu diawali dengan kata isim. Sedangkan yang namanya jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang diawali dengan kata fi'il, seperti masalah yadhabu Zaid atau yadhabu Thalib ilal madrasah, siswa pergi ke sekolah. Yadhabu at-talib ilal madrasah, siswa pergi ke sekolah. Itu jumlah. Jadi sekali lagi jumlah itu ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Coba kalian nanti di rumah ya, gitu. Coba ditulis apa yang struktur barusan yang telah Bapak katakan, dan coba nanti dalam buku masing-masing coba tulis gitu mana jumlah ismiyah dan mana jumlah fi'liyah. Nanti Bapak akan periksa. Sementara sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 cara yang harus diperhatikan setiap orang. Yang pertama, dianjurkan untuk sering mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik dan pastikan seluruh bagian tangan seperti kuku dicuci bersih agar terhindar dari kuman. Kedua, jika tangan Anda sedang dalam keadaan tidak bersih, disarankan untuk menghindari menyentuh mata, hidung, atau mulut. Yang ketiga, hindari kontak dan interaksi langsung dengan orang yang sedang sakit. Dan yang keempat, disarankan untuk menggunakan masker ketika Anda berada di tengah-tengah keramaian.